Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rosida Siregar dari Prodi Tetris IPS 2A dengan NIM 12111142059. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdian MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tetris IPS UIN Suskaryo. Jawabannya, ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan Indonesia. IPS juga dapat dikatakan sebagai suatu fusi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sosial, sehingga dalam mata pelajaran IPS tersebut menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial. Pada prinsipnya, pendidikan IPS di sekolah dasar tidak mengajarkan ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin ilmu, melainkan konsep-konsep esensi ilmu-ilmu sosial untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Karena itu sebagai upaya dalam pembentukan karakter, maka perlu adanya kesesuaian dengan budaya bangsa ini. Pelaksanaannya tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah lalu serangkaian kegiatan belajar mengajar, tetapi dapat diadakan serangkaian kegiatan pengembangan diri yang dilakukan luar sekolah. Pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan seperti religius, jujur, disiplin, toleran, damai, tanggung jawab, kerjasama, adil, dan peduli perlu dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuh dan dikembangkan yang pada akhirnya dapat membentuk pribadi karakter peserta didik yang selanjutnya merupakan percerminan hidup suatu bangsa. Soal nomor 2, coba saudara analisis isu-isu sosial yang kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS sebagai praktis pendidikan IPS. Bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Ada banyak isu global yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS, di antaranya isu kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, perang ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peredaran narkotika, perbudakan, dan terorisme. Dalam kurikulum 2006, pembelajaran IPS diarahkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dibinakan IPS adalah sebagai berikut. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Soal nomor 3, tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Jawabannya, transfer knowledge adalah transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan transformation of value adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Contoh kegiatan transferologi pada tahapan ini seperti ide-ide, mempelajari keterampilan baru, mengundang ahli atau kesultanan. Soal nomor 4, mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Jawabannya,
Karena ilmu sosial mengacu pada masyarakat, meskipun IPS dan IPA saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung atau masuk pada kesosialan. Pada dasarnya, antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Soal nomor 5, coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Jawabannya, keterampilan sosial adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Terdapat beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada para siswa melalui pendidikan IPS. Di antara strategi tersebut adalah strategi konstruktivistik, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, dan equity dapat dipilih dan dikembangkan sebagai alternatif. Soal nomor 6, jelaskan serta uraikan latar belakang lahirnya dan berkembangnya IPS di Indonesia dan dibandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Jawabannya, di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, dan di Indonesia, lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran IPS di SMP dan Australia pada dasarnya memiliki tujuan sama, yakni membentuk warga negara yang baik, membantu peserta didik memecahkan masalah, dan menumbuhkan kebanggaan akan budaya bangsa. Di Australia, nama mata pelajaran IPS di pendidikan dasar adalah Human Society and its Governance, yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai dan tingkah laku peserta didik. Yang membedakan dalam pembelajaran IPS terutama adalah dalam implementasi pembelajaran di kelas. Selain perbedaan strategi pembelajaran IPS Indonesia dan di Australia juga berbeda dari teknik penilaian yang digunakan. Di Indonesia, penilaian masih mengacu pada angka-angka sebagai simbol keberhasilan belajar peserta didik, sementara di Australia, penilaian laporan kemajuan peserta didik lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam mencapai potensi. Di Indonesia, lebih menekankan hasil. Di Australia, menekankan pada proses. Filosofi yang digunakan Australia adalah bahwa setiap peserta didik yang belajar pasti mengalami kemajuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.